Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 23 Juni 2020. Jalan yang sempit membawa sukacita. Renungan hari ini diambil dari Injil Matius 7 ayat 6, dilanjutkan dengan ayat 12 sampai dengan 14. Saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam kehidupan kita selalu ingin menghendaki orang lain berbuat baik kepada kita. Orang lain dapat mengasihi kita dan bekerja sama dengan kita dan sebagainya. Tapi bagaimana mungkin itu akan terjadi kalau hidup kita egois yang hanya mementingkan diri kita sendiri? Dalam pengajarannya di bukit, Yesus menyampaikan kepada kita semua, kepada saya dan saudara, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ayat 12. Inilah jalan yang benar yang diajarkan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kita memperlakukan orang lain seperti yang kita inginkan orang lain itu berbuat baik kepada kita. Apabila kita menginginkan orang lain berbuat baik kepada kita, maka kita pun terlebih dahulu harus berbuat baik kepada mereka. Itulah yang diajarkan Yesus kepada kita, saudara-saudaraku. Dan saudara-saudara, dalam perjalanan hidup kita ini pun sungguh penuh liku. Ada yang terjal, curam, semuanya harus kita lalui. Kita pun harus mendaki dan kadang penuh dengan onak duri. Namun ketika kita hendak mendaki ke puncak gunung, jalan yang harus kita lewati pasti terasa berat dan melelahkan. Namun saudara-saudara, tatkala kita mencapai puncak gunung itu, terbayarlah semua kepenatan yang kita rasakan. Kita dapat menikmati hamparan yang hijau dengan pemandangan yang indah dan luas dari atas. Meski demikian, kita tak boleh menyerah atau berhenti di tengah jalan sebelum tujuan tercapai. Yesus hari ini dalam Injilnya juga menyampaikan jalan yang benar agar kita mencapai kehidupan yang penuh kebahagiaan, penuh sukacita. Katanya, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Matius 7 ayat 13. Tak dipungkiri oleh kita semua, saudara-saudaraku, bahwa kita semua sedang berjalan menapak kehidupan ini dengan mencari-cari jalan demi mendapatkan kebahagiaan dalam hidup kita. Tidak sedikit orang yang salah memilih jalan pada akhirnya mengalami kehancuran. Ingin cepat kaya dan berhasil, mereka pun menempuh jalan yang sesat. Pergi ke dukun, paranormal, dan sebagainya. Inilah jalan pintas. Jalan yang kelihatannya mudah, tapi ujungnya menuju maut. Benarlah kata Salomo, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang menuju kepada kehidupan yang berkemenangan dan diberkati, tapi tidak semua orang mau menempuhnya. Karena jalan itu sesak dan sempit, seperti di dalam ayat 13 tadi. Pintu yang sesak adalah jalan menuju keselamatan kekal. Dan pintu itu adalah Yesus Kristus, sebagaimana yang telah dikatakan oleh dirinya sendiri. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Yohanes 10 ayat 9. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih,
Jalan utama yang harus kita tempuh sebagai dasar hidup kita adalah berimankan kepada Tuhan Yesus. Pengorbanannya di atas kayu salib adalah bukti nyata betapa Dia mengasihi kita. Bila kita sudah ada di dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru. Karena itu saudara-saudaraku, jangan kembali kepada kehidupan yang lama. Jangan lagi kita hidup di dalam dosa. Dosa harus kita tinggalkan. Dan itu harus kita wujudkan dalam perbuatan nyata setiap hari. Sebab perbuatan kita adalah refleksi iman pribadi kita. Iman akan tampak apabila ada perbuatan. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita mau mengikuti jalan yang benar yang telah disampaikan oleh Sang Maha Guru kita, Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Kita mau hidup baik dalam kebenaran dengan sesama. Kita pun mau mengikuti jalannya menuju pintu yang telah disediakannya bagi kita. Walaupun sesak saudara-saudaraku, dengan susah payah kita lalui, kita mau selalu fokus ke satu jalan itu. Fokus kepada Yesus Tuhan yang memiliki pintu itu. Maka saudara-saudara, kita akan memperoleh kehidupan yang penuh sukacita, damai sejahtera, dan menuju kehidupan kekal. Tuhan Yesus, kami menyadari akan hidup kami yang tak luput dari kedagingan. Kami sering mengikuti hawa nafsu kami, sehingga kami menjadi buta, tak melihat lagi akan jalan-Mu, tak melihat pintu yang telah Kau sediakan bagi kami. Maka ya Tuhan Yesus, kami mohon dengan pertolongan dan bimbingan Roh Kudus, kami semua boleh selalu tetap berimankan kepadamu dan menuntun kami ke jalan-Mu yang benar. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom.